Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, air laut merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Maha Kreatif ini membuat keseimbangan alam begitu mempesona, khusus untuk air laut. Sebagian kita sering bertanya mengapa rasanya bisa begitu asin dan berbeda dengan air jenis lain. Sebagian berpikir andai saja air laut rasa tawar maka akan lebih bermanfaat untuk dikonsumsi. Karena tidak bisa dipungkiri jika saat ini dunia mengalami krisis air bersih yang layak untuk diminum. Banyak sungai yang tercemar dan manusia susah untuk mencari air. Namun pemikiran tersebut tidak benar adanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya asinnya air laut bukan tanpa alasan. Ada hikmah luar biasa di balik proses alam ini. Bahkan bahaya besar mengintai makhluk ketika rasa air laut tidak asin. Sebenarnya apa yang akan terjadi? Simak terus videonya hanya di channel Cahaya Quran. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share-nya agar menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat yang beriman, perkara air laut ternyata tidak luput dari pembahasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah tertulis di dalam Al-Quran. Ini menjadi bukti bahwa Allah tidak main-main dalam proses penciptaan semua makhluknya. Dan tidaklah sama antara dua laut, yang ini tawar segar sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kami dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu pakai. Dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surat Fatir ayat 12. Salah satu bahaya yang akan menimpa makhluk ketika air laut tidak asin adalah tempat ini akan menjadi pusat dari segala macam bentuk wabah penyakit. Tentu ini akan mengancam keselamatan penduduk dunia, mengingat luas lautan lebih besar dibanding daratan. Mengapa bisa demikian? Salinitas atau kadar garam laut berfungsi untuk mensterilkan air sehingga mencegah terjadinya pembusukan dan perkembangbiakan penyakit. Kalau tidak demikian, niscaya laut akan menjadi pusat atau markas yang lebih baik bagi wabah dan penyakit yang menyebar ke seluruh negara dan bangsa. Sekilas mari kita mengingat tragedi tsunami yang terjadi pada 2004 silam. Ada begitu banyak korban jiwa yang meninggal dalam tragedi tersebut. Sebagian ditemukan namun tidak sedikit pula yang ikut terseret menuju lautan dan samudra yang luas. Bagaimana jadinya jika air laut rasanya tawar? Jika air laut tidak asin maka jenazah itu justru akan menjadi wabah penyakit karena mengalami pembusukan. Selain itu asinnya air laut juga memberi hikmah luar biasa lainnya. Jika air laut tidak asin niscaya akan menyulitkan dunia transportasi di air. Namun bagaimana bisa? Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah kapal-kapal berlayar di laut seperti gunung-gunung. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 32. Kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surat Al-Fatir ayat 12. Laut dan transportasinya menjadi bagian yang memukau. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang laut dan dihubungkan dengan kapal-kapal sebagai alat transportasinya. Jika ini tidak istimewa, mengapa Allah tidak menyebut sungai dan alat transportasinya? Karena keistimewaannya inilah maka Allah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Ternyata ini ada kaitannya dengan asinnya air laut. Hal ini bisa dibuktikan dari proses pembuatan es krim. Jika melihat proses pembuatan es krim maka akan ditemukan pembekuan pada es krim dengan menggunakan es saja tidak cukup. Karena es tidak dapat mendinginkan hingga di bawah 0 derajat Celcius. Karena itu para pekerja mencampurkan garam ke dalam es sehingga membentuk cairan asin yang meleleh pada derajat di bawah 0 derajat.
Yang perlu diperhatikan pendinginan dengan cara ini yaitu peningkatan konsentrasi garam tidak dapat dilakukan sampai suhu di bawah 12 derajat Celcius. Dan pengamatan sederhana ini termasuk hal yang penting yang terjadi di perairan laut. Danau dan sungai dapat membeku di musim dingin, tapi laut tidak. Salah satu penyebab utamanya adalah laut memiliki air yang asin. Kandungan garam di air laut menurunkan titik bekunya, maka keberadaan kadar garam di laut ini membuat air laut baru membeku pada derajat di bawah 0 derajat. Suatu hal itu yang memungkinkan air laut tetap mengalir atau tidak beku karena ia cair pada derajat kurang dari 10 derajat. Jadi suhu musim dingin rata-rata tidak mampu membekukan air laut, sehingga hal itu memudahkan pelayaran pada musim dingin pada waktu yang lebih lama karena air laut tidak membeku pada suhu di bawah 0 derajat. Sahabat yang beriman, tidak satupun di muka bumi yang diciptakan tanpa hikmah, begitu indah dan tanpa celah. Wallahu alam, hanya Allah lah sang pemilik ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.